Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'du. Jemaah Allah SWT, alhamdulillah segala puji kita panjatkan kepada Allah SWT. Seluruh nikmat adalah berasal darinya, termasuk nikmat iman dan Islam. Demikian juga kesehatan, waktu, dan semua yang lainnya. Sepantasnya kita memuji kebesarannya dan bersyukur atas semua nikmatnya. Salawat dan salam semoga Allah SWT limpahkan kepada semua kita, Rasulullah SAW serta keluarganya, para sahabatnya secara keseluruhan, demikian juga seluruh pengikutnya hingga yaumul qiyamah. Jamaah Allah SWT, seperti yang sudah diumumkan tadi bahwa kita akan membahas satu topik yang sebenarnya topik itu bukan topik yang asing karena sering sudah dibahas di dalam berbagai kesempatan. Tetapi saya ingin mengambil sisi yang penting barangkali yang kita bisa dalami, ya, seperti yang disebutkan bahwa puasa, takwa, dan penerapan syariah secara kafah itu temanya sebenarnya. Zaman Rasulullah, ayat yang tentang puasa ini sudah sering dibaca dan barangkali kita juga sudah hafal. Dalam ayat tersebut Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini diawali dengan panggilan nida kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan yang seperti ini sebenarnya memberikan motivasi. Jadi siapapun yang beriman tentu senang dipanggil. Ya. Jadi kira-kira kalau misalnya tentu iman itu merupakan satu pujian, ya. Ketika orang disebut wahai orang yang beriman, berarti orang yang termasuk di dalamnya itu merasa tersanjung, terpuji. Jadi kalau guru misalnya mengatakan wahai murid-murid yang rajin, dan kita termasuk murid yang rajin, senang sekali dipanggil seperti itu. Demikian juga Allah SWT yang menjadi pencipta alam semesta ini, ketika Allah memanggil orang-orang yang beriman, dan kita ini termasuk di dalamnya, tentu merasa senang sekali. Allah yang menciptakan kita, memanggil kita secara khusus. Oleh karena itu ketika disebut ya ayyuhalladzina amanu, maka ini memberikan motivasi kepada orang yang beriman supaya dia tetap menjaga keimanan mereka, sehingga nanti ketika ada panggilan-panggilan juga berikutnya, dia bisa merasa saya termasuk orang yang dipanggil Allah SWT dalam ayatnya. Nah, dan biasanya ketika ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, ketika disebutkan wahai orang-orang beriman, maka kalimat berikutnya itu biasanya ada taklif, ada tugas, ada beban yang akan disampaikan, ada tugas yang mau dikerjakan. Dan biasanya taklif atau beban hukum yang mau diberikan itu memang tidak biasa dilakukan oleh orang-orang biasa. Maksudnya gini, taklif itu bukan perkara yang ringan, gitu. Dan itu memerlukan keimanan. Jadi kalau ada orang lain mengatakan saya perintah itu biasanya memang sesuatu yang tidak disukai manusia. Sebaliknya biasanya larangan itu biasanya sesuatu yang disukai
yang yang disukai manusia. Jadi kebalik gitu. Makanya kalau kemarin misalnya ada berita di Medan ada larangan menjual babi segala macam, diprotes orang-orang Batak yang suka makan babi. Mereka bilang apa? Kok dilarang kita makan babi? Apa buruknya? Apa manfaatnya tidak makan babi dan segala macamnya? Ya memang begitu. Justru memang biasanya perkara-perkara yang diperintah itu tidak sukai oleh orang. Jadi kalau orang disukai oleh manusia, itu tidak perlu disuruh sholat. Sebenarnya kalau tidak diperintahkan, manusia tidak akan mengerjakan, betul tidak? Andai nggak diperintahkan sholat, tidak akan kita kerjakan. Andai kita diperintahkan zakat, tidak akan kita kerjakan. Demikian juga, andai nggak ada perintah untuk puasa, untuk apa susah-susah tidak puasa? Orang senang makan kapan saja, yang enak-enak, yang senang-senang, yang mudah-mudah itu manusia. Ya. Demikian juga yang disenangi manusia tadi, misalnya babi mungkin ya. Justru kalau tidak enak kok dilarang itu nggak ada istimewanya. Makanya nggak ada dalam Quran misalnya dilarang oleh kamu dilarang itu haram atasmu meja. Yang memang manusia nggak doyan meja, jadi larangan itu nggak berguna. Diperintahkan untuk makan, tidak terlalu penting kan manusia diperintah atau tidak akan makan. Demikian juga misalnya puasa. Maka ketika puasa diperintahkan itu memang sesuatu yang manusia nggak senang dan berat. Dan itulah sebenarnya justru merupakan ujian keimanan di situ. Kalau diperintahkan, meski dia tidak suka, meski dia berat, tetap dikerjakan. Itulah tanda keimanan. Maka juga Allah SWT menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, difardukan atas kamu puasa. Kemudian Allah SWT dalam kalimat berikutnya, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ini menunjukkan kepada kita bahwa puasa itu merupakan ibadah yang bukan ibadah yang baru yang disyariatkan kepada umat Rasulullah SAW, tapi juga seluruh umat yang lain. Ini sekaligus menunjukkan keagungan puasa. Lalu kemudian disebutkan la'allakum tattaqun, agar kalian termasuk orang yang bertakwa. Jadi ayat ini menghubungkan dua hal, iman dan ketakwaan. Dan hubungan antara iman dan ketakwaan itu dihubungkan namanya asyam. Ketakwaan itu kalau kita lihat ya dalam surah gini. Takwa itu secara bahasa seperti yang dikatakan oleh Fakhrun Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, wa'lam anna taqwa yal khasyah. Jadi ketahuilah bahwa takwa itu adalah khasyah atau rasa takut. Itu takwa dari kata apa? Waqa yaqi wiqayatan. Waqa itu artinya berlindung. Yaqi, waqa yaqi itu berlindung. Wiqayatan berarti perlindungan. Kalau ada seseorang berlindung pada sesuatu berarti apa? Ada sesuatu yang tidak diinginkan, ada sesuatu yang ditakuti. Maka kata ittaqa itu artinya menjadi takut. Berlindunglah, ya. Jadi maka kata Asy-Sya'rawi, Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam tafsirnya itu beliau menyebut bahwa kata ittaqu, bertakwalah, itu kata beliau sama ketika Allah menyebutkan ittaqullaha ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha atau fattaqullaha, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kata beliau sama dengan ketika Allah SWT berfirman fattaqun narul lati uiddat lil kafirin, bertakwalah, maksudnya takutlah kamu kepada neraka. Ketika takutlah pada neraka, itu kata beliau sama maknanya dengan fattaqullah, takutlah kepada Allah. Lalu kemudian beliau menyampaikan lontaran pertanyaan begini, bukankah ketika orang bertakwa ingin hidup bersama Allah, lalu bagaimana dia bisa takut kepada Allah? Beliau menjawab bahwa Allah itu memiliki banyak sifat.
Nah, Allah itu ya Maha Agung, Maha Rahman, Maha Rahim. Tapi juga perlu diingat Allah itu Maha Penghukum, Al-Muntaqim. Allah Maha Al-Jabbar, Maha Perkasa. Allah juga memiliki siksa. Nerakanya, innallaha syadidul iqab. Sungguhnya Allah itu iqab atau hukumannya sangat pedih. Itu juga harus diingat. Allah memiliki surga yang dipenuhi dengan kenikmatan. Tapi pada saat yang sama Allah juga memiliki neraka yang di dalamnya penuh dengan siksa. Nah, orang itu justru di samping juga rindu surga, rindu kasih sayang Allah SWT, harus ada rasa takut terhadap siksa Allah ini. Dan faktanya memang manusia itu kebanyakan lebih tergerakkan hatinya untuk melakukan satu perbuatan atau menjadi satu perbuatan yang dilarang disebabkan karena rasa takut daripada harapan untuk mendapatkan surga. Perlu bukti enggak? Bukti. Salat subuh dikerjakan dapat pahala tidak? Salat tahajud dikerjakan dapat pahala tidak? Pertanyaannya, lebih banyak mana orang yang tahajud dengan subuh? Kan sama-sama dapat pahala. Apa yang bedakan? Wajib. Wajib itu apa maksudnya? Harus dikerjakan maksudnya apa? Wajib itu artinya jika ditinggalkan mendapatkan dosa, mendapatkan iqab itu hukuman. Jadi pahala itu belum terlalu menarik bagi sebagian orang, betul tidak? Buktinya nggak mengerjakan tahajud, buktinya nggak mengerjakan sholat qobliyah, ba'diyah misalnya, belum terlalu menarik. Padahal sama berpahala. Bedanya apa? Yang wajib tadi dapat ancaman dosa, ancaman hukuman, ancaman azab. Ancaman itu ternyata lebih menggerakkan. Jadi misalnya, kenapa tidak sholat tahajud? Kan sunnah. Dapat pahala tidak sunnah? Kenapa tidak mengerjakan? Hanya karena tidak ada ancaman dosa. Berarti orang itu banyak orang lebih tergerak untuk menghindari dosa daripada tergerak untuk mendapatkan puasa Ramadan. Dapat pahala tidak? Puasa Syawal dapat pahala tidak? Lebih banyak mana yang puasa Ramadan dengan puasa Syawal? Apa bedanya? Bedanya sama tadi. Jadi kalau Ramadan itu dan Syawal dapat sama-sama pahala. Bedanya tidak ada dosa, tidak ada ancaman siksa ketika meninggalkan puasa Syawal. Jadi orang itu lebih takut. Maka Al-Quran disebut ittaqu, takutlah kepada Allah itu di situ. Makanya dalam ayat surah Al-Hasr, wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah. Sungguh Allah itu punya siksa yang sangat dahsyat. Jemaah yang Allah SWT, rasa takut inilah yang disebut sebagai takwa. Takut kepada Allah SWT. Nah, berikutnya sebenarnya kata takwa ini, jadi juga dalam Mu'jam Tafsirul Lughawi disebutkan at-taqwa fi lisanis syar'i. Takwa secara lisan dalam bahasa Arab, bahasa secara istilah syar'i dikatakan ittaqu adabillahi. Bertakwa adalah rasa takut atau berlindung kepada Allah SWT. Wa dzalika bimtithali awamirihi wajtinabi nawahih. Jadi rasa takut berlindung kepada adab Allah itulah yang mendorong seseorang untuk mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan. Jadi tadi saya katakan, andai puasa Ramadan itu nggak ada dosa, jarang yang puasa. Betul nggak?
Kenapa? Ada dosanya itu. Kenapa orang sholat subuh udah diancam dosa saja, kadang manusia tidak takut, masih saja nggak sholat subuh gitu. Nah tapi ada rasa takut itu. Nah maka memang takwa itu pada akhirnya orang kemudian mendefinisikan yang sering kita dengar itu, mengerjakan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang. Kenapa mengerjakan yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang? Karena ada rasa takut. Takut kepada adab Allah SWT. Tentu lebih tinggi lagi orang itu diharapkan bukan hanya rasa takut. Takwa yang lebih tinggi derajatnya itu adalah ketika dia juga di samping rasa takut mengharapkan ridho Allah, mengharapkan sawabullah, itu pahala Allah SWT. Ini tingkatannya lebih tinggi lagi. Kalau karena lebih tinggi, maka orang yang bertakwa itu bukan hanya sekedar meninggalkan yang haram, mengerjakan yang wajib, tapi karena sudah harapannya mendapatkan juga pahala, maka dia mengerjakan yang sunnah, meninggalkan yang makruh. Bahkan dalam hadis Nabi disebutkan, la yablughul abdu ayyakuna minal muttaqin hatta yada'u mala ba'sa bihi hadaron ma ba'sa bihi. Jadi orang yang bertakwa, seorang itu tidak sampai pada derajat muttaqin kecuali sampai dia meninggalkan apa yang sebenarnya boleh. Mala ba'sa bihi, sesuatu yang sebenarnya boleh, tapi ditinggalkan karena ketakutan dia, kehati-hatiannya, kekhawatirannya jatuh menjadi yang tidak diperbolehkan. Ada perbuatan-perbuatan mubah, tapi kalau kita kerjakan kita khawatir itu bisa menjatuhkan kita ke dalam perbuatan yang haram. Orang bertakwa itu sampai seperti itu namanya waro. Itu waro itu orang yang dia menjauhi yang mubah karena khawatir terjatuh dalam perbuatan yang diharamkan. Baik, itu adalah takwa. Nah sebenarnya gini, kalau kita lihat takwa itu landasannya adalah keimanan. Jadi makanya disebutkan ya ayyuhalladzina amanu tadi. Bab kalau orang tidak iman itu tidak mungkin bertakwa. Oleh karena itu misalnya Allah SWT ketika menjelaskan tentang orang yang beriman di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ketiga, 2 dan 3 ketika Allah SWT berfirman, hudallil muttaqin, petunjuk bagi orang yang muttaqin. Siapa orang yang muttaqin itu? Allah menyebut pertama kali alladzina yu'minuna bil ghaibi. Mereka orang yang beriman kepada al-ghaib. Yang pasti al-ghaib itu adalah Allah SWT dalam pengertian ma ghaba anka, segala yang tidak dilihat itu adalah ghaib. Maka ketika manusia itu apa? Manusia itu dia itu beriman kepada ghaib, maka dia memiliki kriteria pertama sudah untuk menjadi bertakwa. Sebab kalau orang tidak beriman pada yang gaib, dalam pengertian tidak beriman pada Allah, tidak beriman pada surga, neraka, hari kiamat, itu pasti tidak mungkin akan ada ketaatan. Maka disebutkan pertama kali alladzina yu'minuna bil ghaib, baru kemudian setelah itu menjalankan ketaatan, amal soleh. Wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum. Mengapa orang mau sholat? Karena dia yakin Allah ada. Allah yang ada meski tak terlihat, itulah yang memerintahkan dia sholat. Allah ada yang tidak dia lihat, itulah yang ketika dia tidak sholat, Allah murka kepadanya. Keyakinan inilah mendorong dia untuk mengerjakan sholat. Keyakinan ini juga yang mendorong dia untuk mimma razaqnahum yunfiqun, menginfakkan sebagian hartanya. Berat menginfakkan sebagian harta itu. Apalagi dalam kondisi krisis seperti sekarang, sulit orang mencari uang. Kok kemudian dapat uang kita berikan secara gratis kepada orang lain? Tindakan itu hanya akan dilakukan oleh mereka yang beriman bahwa Allah ada, Allah punya surga, punya neraka, punya pahala, punya dosa. Keyakinan adalah membuat dia melakukan itu semua. Oleh karena itu kalau kita lihat dasar
takwa itu mesti menghimpun dua itu, iman, amal soleh, itu ketakwaan. Makanya dalam beberapa ayat nanti, misalnya ketika disebut orang yang masuk surga itu kadang disebut amanu wa amilus solihat, kadang juga disebut orang bertakwa. Nabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati bi anna lahum jannah. Kabarkanlah kepada orang-orang beriman dan orang yang beramal soleh untuk mereka surga misalnya. Tapi ada juga misalnya disebutkan inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im, sungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa ada surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi kata al-muttaqin itu menggantikan kata amanu wa amilus sholihat. Itu menunjukkan bahwa takwa itu menghimpun dua, iman dan amal soleh. Nah, kalau disebutkan dalam ayat ini, puasa itu la'allakum tattaqun, menjadikan orang yang bertakwa. Gimana ke orang puasa itu membuat orang itu bertakwa? Tadi saya katakan orang yang bertakwa, orang puasa itu sebenarnya ketika dia beneran berpuasa, bukan karena ria, itu pasti punya itu semua. Maksudnya gimana? Kalau ada orang sholat, lalu kemudian dia hanya sholat ketika dilihat orang lain, sebenarnya itu bukan dasarnya pada keimanan. Nah, orang yang puasa itu sebenarnya tanpa sebenarnya disadari dirinya sendiri, dia itu ada keyakinan bahwa Allah SWT itu melihat apa yang dia kerjakan, dimanapun dia berasal, dimanapun dia berada maksudnya. Coba kita perhatikan orang yang puasa. Orang puasa itu dia tidak berani makan, walaupun nggak ada orang yang melihatnya. Kenapa kok begitu? Mengapa dia orang puasa itu nggak berani makan, nggak berani minum, sekalipun nggak ada orang melihat? Tengok kiri, tengok kanan, makan aja. Kok enggak? Karena sebenarnya di dalam dirinya itu ada kesadaran tak ada tempat tersembunyi dari penglihatan Allah. Dia dilihat dan diketahui Allah SWT dimanapun berada, sekalipun tidak ada orang yang melihat. Sebenarnya keyakinan itulah yang membuat dia itu taat sebenarnya. Dia nggak akan makan ketika Allah belum mengizinkan makan. Jadi sekalipun di depannya itu sudah makanan enak, lezat yang dia biasa suka, jangankan ngambil, selera saja tidak. Coba. Kalau kita sahur itu ya, meskipun kita makan mungkin belum minum, misalnya sudah sudah adzan subuh ya, makan belum minum, nggak sempat misalnya, nggak berani minum, nggak berdisiplin betul. Orang takwa itu seperti itulah orang puasa itu. Dan coba bayangkan kalau sikap puasa tunduk dan taat kepada Allah, kapan boleh makan, kapan boleh minum, tidak berani minum sebelum diizinkan Allah, baru berani minum setelah makan Allah setelah izinkan, dia tidak berani melanggar dimanapun berada. Sebenarnya kalau ini diterapkan, bukannya dalam puasa, takwa itu. Jadi kalau kita lihat, pertanyaannya gini, coba kita pikirkan, mengapa orang korupsi? Karena dia tidak yakin, atau keyakinannya tidak terlalu kuat Allah melihat apa yang dia kerjakan. Kalau dia yakin sebagaimana keyakinan saat dia puasa, nggak akan korupsi. Kenapa orang kemudian berbuat dosa, orang berbuat maksiat, orang berbuat zina, macam-macam itu? Karena sebenarnya tidak terlalu yakin bahwa Allah SWT melihatnya sebagaimana keyakinan dia terhadap pada saat dia puasa. Jadi sebenarnya intinya takwa itu adalah ketaatan. Maksudnya puasa itu mengajarkan kita ketaatan, ketundukan kepada syariat Allah SWT dalam semua kondisi. Itulah sebenarnya jika disadari, jika dihayati, puasa itu akan menghasilkan ketakwaan. Jangan lupa saudara, dan kalau kita lihat, ini kan tadi surah
puasa itu ada dalam Al-Baqarah 183. Nah, kalau kita lihat nanti ayat-ayat berikutnya itu musuh satu halaman 184, 185 itu masih bicara tentang puasa. Kemudian 186 bicara tentang doa, 187 masih bicara tentang puasa. Urutannya coba kita lihat dalam Quran itu. 183 puasa, 184 puasa, 185 masih tentang puasa, 186 tentang doa, 187 tentang puasa lagi. Uhilla lakum lailatas siyami rafatu ila nisaikum. Nah, 187 apa? Tentang larangan makan harta haram. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tutlu biha ila al-hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Jangan kamu makan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Ini sebenarnya kalau kita lihat hasil puasa ini sebenarnya maknanya kalau pada saat puasa kita tidak berani makan meski makanan itu secara zat itu halal dan boleh dimakan di luar bulan Ramadan, boleh dimakan pada malam harinya. Kita taat. Mestinya lebih mudah lagi kita taat untuk tidak makan harta yang memang diharamkan, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Kalau kita biasanya rokok yang biasa mubah, misalnya ada yang ngerokok, ada yang makan gorengan pagi-pagi, nasi uduk kalau enggak enak. Iya, minum kopi biasanya pagi-pagi misalnya. Begitu bulan Ramadan kita stop, enggak mau gitu. Kita bisa men-stop diri kita untuk mungkin tidak mengkonsumsi barang-barang yang tadi biasa dimakan. Ya. Tetapi mestinya kita lebih mudah untuk menghentikan makanan yang haram yang kita telan. Itu sebenarnya kalau lihat hasil takwa itu langsung itu. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tutlu biha ilal hukam, dan kamu menyogok memberikan uang sogokan kepada penguasa, kepada hakim ya, agar kamu bisa makan sebagian harta manusia sementara kamu mengetahui sogok menyogok ya. Kalau kita ini berarti kan nggak berhasil dalam tanda kutip itu. Kalau berhasil sogokan di Indonesia itu nggak ada. Tapi kan kita lihat di Indonesia itu sogok menyogok segala macam itu ya sudah menjadi nasi garam barangkali, sudah mengalir bersama darah, udah biasa. Hampir nggak ada ruang-ruang publik, ruang-ruang pemerintah tanpa di sana ada sogok menyogok. Udah sangat biasa. Sampai lembaga yang harus mengadili sogokan sogok juga. Lembaga yang harus memberantas sogok suap menyuap ini sogok menyogok juga. Ya, kalau kita lihat ini 188. Coba kita perhatikan 189. Sama 189 itu sudah di samping itu kemudian bicara tentang haji. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj, tentang kewajiban haji yang dikerjakan melalui hitungan bulan. Ini puasa itu ibadah yang termasuk ringan dibanding dengan ibadah haji. Kalau puasa itu hanya menyangkut badan saja, nggak makan aja gitu ya. Dan itu cuma sebenarnya puasa itu hanya tidak makan itu bukan tidak makan sama sekali, hanya diajukan makan paginya mulai jam 4, yang tadinya jam 6, jam 7 diajukan jam 4. Yang tadinya makan siang ditunda agak sulit. Cuma begitu saja, nggak terlalu berat. Lalu kemudian bicara kalau sudah puasa itu bisa lebih berat lagi haji. Haji itu ada ibadah fisik, ada tawaf, ya, ada sa'i, ya, ada apa namanya di wukuf di Arafah, kemudian di Musdalifah, di Mina, ya,
Kadang-kadang itu bukan waktu yang juga cukup panjang, dan tidak hanya itu, di sana ada pengorbanan harta yang orang itu banyak atau ada yang sebagian iman. Masya Allah, gitu ya. Apalagi sekarang ya. Nah, lalu kemudian juga bicara lagi, apa itu ketakwaan, diingatkan lagi. Ya. Di situ disebutkan walaisal birru bi an ta'tul buyuta min duhuriha walakinnal birra man ittaqa. Tidaklah bir kebajikan itu bi an ta'tul buyuta min duhuriha, bukanlah kebajikan itu kamu memasuki rumah dari belakang. Jadi maksudnya orang-orang Madinah dulu punya doktrin, punya dogma, kalau pulang dari haji itu tidak boleh masuk rumah pintu depan, harus dari pintu belakang. Lalu kemudian ada ada orang yang dia lupa masuk lewat pintu depan, tanya kepada Nabi, turunlah ayat ini. Jadi itu bukan kebajikan kamu masuk rumah melalui pintu belakang, walakinnal birra man ittaqa, namun kebajikan itu adalah bagi orang yang takwa. Waktul buyuta min abwabiha, maka datangilah, masukilah rumah dari pintunya. Jadi ayat ini sebenarnya ingin mendudukkan lebih luas lagi ketakwaan itu, bahwa ketakwaan itulah menjadi ukuran kebaikan. Albir itu maksudnya ya kebaikan yang luas. Jadi ukuran baik buruk itu didudukkan ayat ini bukan berdasarkan adat istiadat, bukan berdasarkan kebiasaan masyarakat, bukan berdasarkan apapun manfaat untung rugi, tetapi didasarkan kepada ketakwaan. Takwaan apa? Berarti kepada ketundukan kepada syariat Allah SWT. Lalu kemudian diakhiri wattaqullaha la'allakum tuflihun, bertakwa kepada Allah agar kamu menjadi orang yang beruntung. Jadi kalau puasa menghasilkan takwa, dalam ayat ini disebutkan takwa itu menghasilkan kamu mendapatkan keberuntungan. Takwa itu berat, gitu? Ketaatan itu berat. Tetapi orang itu perlu diingatkan bahwa ketaatan itu menghasilkan kebaikan. Sebab begini, kalau ada petani, ya petani itu kan berat, berangkat ke sawah, ladang, harus mencangkul, dengan panas matahari segala macamnya. Tapi kenapa petani berangkat ke sawah, ke ladang? Karena dia ingat hasil panen. Andai dia tidak ingat hasil panen, maka dia tidak akan berangkat untuk ke sawah. Ingat hasil itulah yang buat orang kemudian mengerjakan sesuatu meski berat. Kalau nelayan itu ketika hendak berangkat, yang teringat dia akan terombang-ambing di lautan, bahkan tenggelam di lautan, tidak akan berangkat. Tapi kalau dia ke laut, dia ingat bahwa akan hasil tangkapan yang akan didapatkan, membuat dia berangkat. Seorang bekerja seperti orang di Jakarta ini, kalau ingatnya macetnya, beratnya perjalanan, pagi-pagi harus berangkat, malam baru datang, P4 pergi pagi, pulang petang. Ya, itu pun kadang-kadang masih penghasilan pas-pasan, misalnya. Kenapa dilakukan? Karena dia ingat ketika dia berangkat rumah itu mendapatkan penghasilan. Nah demikian juga kalau orang ingat tentang beratnya puasa, ingat tentang beratnya haji, itu orang nggak tertarik. Tapi kalau diingat pahalanya, bahwa kamu mendapatkan falah la'allakum tuflihun, maka membuat orang mudah. Makanya kalau orang non-Islam mungkin bingung, ini ngapain haji itu? Sudah buang-buang uang kata mereka. Ya, di sana cuma disuruh muter-muter doang, suruh jalan-jalan, ya. Mana rekreasinya nggak ada. Tapi ke orang mukmin tidak. Justru keindahannya itu di situ, beratnya mengerjakan apa yang punya Allah. Itulah dia merasa senang, merasa bahagia. Karena apa? Karena harapan mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah 189 bicara tentang haji dan ketakwaan. Haji berat. Ada kemudian ayat berikutnya lebih berat lagi. Tapi juga kalau kita ketakwaan juga, coba perhatikan.
wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Awalnya dikatakan wau dan perangilah di jalan Allah. Siapa? Alladzina yuqatilunakum. Qatilu itu nggak bisa diartikan berjuang lah, nggak bisa. Oh, nggak harus perang, ya nggak bisa. Karena bahasa Arab qatala itu artinya perang. Qatala itu artinya dari bahasa Arab itu dikata qatala. Qatala artinya membunuh. Kalau menggunakan wazan fa'ala, qatala itu memberikan makna musyarakah, saling. Kalau membunuh itu dari satu pihak kepada pihak lain. Kalau saling bunuh itu menggunakan wazan fa'ala. Maka perang itu bisa disebut sebagai saling bunuh. Maka digunakan kata qatala. Dan perangilah di jalan Allah. Siapa yang kamu perangi? Alladzina yuqatilunakum. Siapapun yang memerangi kamu. Jadi kalau mereka memerangi kamu, perangilah. Ini ayatnya. Ini juga kalau kita lihat itu berangkat dari ketakwaan. Beratnya puasa, beratnya untuk menghindari makanan haram, beratnya untuk haji, lalu kemudian tensinya ditingkatkan. Beratnya perang. Siapapun yang merangi kalian. Maka kalau kita lihat dalam ayat ini misalnya ku wa qatilu, perangilah oleh kalian. Kalian itu siapa sebenarnya? Siapa? Orang yang beriman. Kalau sama dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum, diwajibkan atas kamu. Kamu itu siapa? Orang yang beriman. Orang Indonesia, orang Arab, orang Iran, orang Mesir, seluruhnya yang beriman masuk dalam kategori perangilah oleh kalian wahai orang-orang beriman di jalan Allah. Siapa yang diperangi? Alladzina yuqatilunakum, siapapun yang memerangi kalian. Berarti menurut ayat ini sebenarnya kita itu enggak dibelah-belah. Kamu orang Indonesia, orang Malaysia, orang Pakistan, orang Arab, orang Mesir, orang Palestina, enggak. Siapapun yang beriman diperangi. Alladzina yuqatilunakum. Siapapun dari kalian yang beriman diperangi. Maka qatilu, perangi orang yang memerangi kamu itu. Gitu. Jadi enggak ada kemudian terpisah-pisah. Jadi makanya kalau kita diperangi oleh, kalau Indonesia diperangi oleh misalnya Australia, wajib, bukan hanya orang Indonesia. Kalau orang Indonesia nggak bisa membalas, nggak bisa mengusir mereka, Muslim di Malaysia, di Pakistan, sampai di seluruh dunia, wajib itu. Demikian diajarkan oleh para ulama, ya, misalnya ketika mereka menyebut apa? Dalam kitab Fathul Mu'in misalnya. Itu ada kalimat yang menurut saya luar biasa. Ini kitab Fathul Mu'in, kitab fikih yang dipelajari banyak pesantren. Disebut tentang jihad. Babul jihad, babnya bab jihad. Disebutkan fardu kifayatin. Kulla amin walau marrotan. Fardu kifayah. Setiap tahun walau marroh, sekalipun hanya sekali. Jadi fardu kifayah setiap tahun minimal sekali. Itu begitu kitabnya ini. Coba tiap tahun harus perang. Fardu kifayah. Fardu kifayah ini apa? Idza kanal kuffaru bi biladihim. Apabila orang kafir itu masih di negeri mereka. Jadi umat Islam itu dia di negeri Islam, di daulah Islam, lalu kemudian mereka tiap tahun harus melakukan minimal sekali melakukan nasrul Islam, menyebarkan Islam dengan dakwah. Kalau tidak bisa dengan dakwah, ditolak ya dengan perang. Dan itulah yang dipraktekkan Rasulullah. Adanya Fathu Mekah, adanya beberapa perang misalnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW selain perang yang diserang orang kafir. Iya, demikian yang dilakukan oleh Sayyidina Umar ketika menjadi khalifah.
sehingga Mesir bisa ditaklukkan, Persia ditaklukkan, Palestina, Syam ditaklukkan pada zaman Islam. Itu karena perintah ini. Walau idza kanal kufaru bi biladihim. Ada kalimat berikutnya, wa yata'ayyanu idza dakhalu biladana, dan berubah menjadi fardu ain ketika orang-orang kafir itu sudah menyerang negeri kaum muslim. Jadi ketika kata Allah, kita lihat misalnya ketika Israel, Yahudi itu dibantu oleh Inggris, dibantu oleh negara kafir menjajah, masuk ke Palestina, menyerang Palestina, maka warga Palestina ya ta'ayyan, wajib fardu untuk mengusir mereka. Bahkan di beberapa kitab fikih itu disebutkan saking wajib fardu ainnya itu disebutkan yang perang, bukan hanya yang laki-laki saja. Bahkan hatta mar'ah, perempuan, sampai anak-anak jika sudah mampu perang untuk menunjukkan itu. Sampai mereka terusir. Jika nggak terusir karena seperti Palestina itu, siapa? Al-Qarib wal-Aqrab. Jadi yang dekat. Jadi maksudnya fal aqrab wal aqrab. Jadi maksudnya fal aqrab. Jadi misalnya Mesir, kalau tidak mampu Saudi, nggak mampu, terus sampai seluruh kaum muslimin. Karena ayatnya itu waqatilu, perangi olehmu wahai orang muslim di jalan Allah siapapun yang merangi kamu wahai orang muslim. Wa yata'ayyanu idza dakhalu biladana. Bahkan kata ayat ini yang kita bacakan tadi. Coba. Dari 196 ayat 190. 191 lanjutnya begini. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Bunuh mereka. Mereka itu siapa? Orang yang memerangi kamu itu. Waqtuluhum, bunuh mereka. Orang-orang yang memerangi kalian itu. Haitsu saqiftumuhum, dimanapun kamu jumpai. Selama mereka masih merampas, menyerang kaum muslimin, waqtuluhum, bunuh mereka. Haitsu saqiftumuhum, dimanapun kamu jumpai. Maksudnya kalau mereka menyerang kita, itu harus perlakuan seperti itu. Maka kayak misalnya seperti Hamas menyerang Israel itu jangan mulai serangan misalnya pada 7 Oktober misalnya. Loh dia itu justru menjalankan ayat ini. Wong tanah mereka dirampas, negeri mereka dirampas. Yang mereka lakukan ya itu menurut Quran. Bahkan begitu keras. Nah ini mulai udah. Kenapa kemudian ketika ayat tentang puasa kita terima, ayat tentang perang kemudian kita tolak? Bukan hanya itu, waqtuluhum itu wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, usir mereka, keluarkan mereka dimanapun mereka mengusir kalian. Apa yang dilakukan oleh Israel saat ini jelas-jelas itu kan mengusir kaum muslimin. Dulu sebelum perang dunia pertama itu nggak ada Yahudi di Palestina. Kalaupun ada itu sisa tahun sebelumnya. Baru setelah perang dunia pertama, Khilafah Utsmaniyah kalah perang karena ikut kelompoknya Jerman. Akhirnya kemudian seluruh negeri-negeri dibagi-bagi oleh orang kafir, termasuk Palestina, oleh Inggris, ya namanya Balfour, dia buat deklarasi. Membuat semacam pernyataan gitu ya, yang kemudian diumumkan bahwa Palestina diberikan kepada Yahudi. Itu begitu. Sejak itulah 1930-an, lalu kemudian berbondong-bondong orang Yahudi datang ke Palestina. Akhirnya setelah datang, mereka mengusiri penduduk Palestina, dan akhirnya 1948 mereka mendirikan sebuah negara. Sampai sekarang negara mereka, wilayah mereka diperluas-luas, kemudian tinggal sak cuprit namanya Gaza. Gaza itu semua satu jalur Pak, sak cuprit. Sama tepi barat yang juga mereka. Lalu kemudian mau mereka kuasai secara keseluruhan. Nah, anehnya orang Indonesia setuju 2 negara. Nah, ini kan ya aneh. Itu
ibaratnya ada rumah, datang tamu awalnya, lalu setelah itu menguasai rumah itu. Yang punya rumah diusir, dikaploki, dipukuli, dirangket. Setelah itu kemudian tetangganya seperti kita ini kemudian bilang, udah jangan rame-rame. Ya, jangan rame-rame, bagi rumah itu jadi dua. Apalagi wilayahnya lebih banyak Yahudi. Ini cuma jual gratis, tapi berarti cuma 19% kalau mau ditotal jumlahnya itu. Itulah disebut dengan two state solution. Jadi negaranya juga aneh. Itu jalur Gaza dengan tepi barat itu terpisah. Jadi masuk negara terpisah, apalagi kecil. Dan negara yang disebut two state solution itu ya akhirnya cuma negara-negaraan. Ada presiden, Palestina juga ada presidennya, tapi nggak bisa ngapa-ngapain, dia tidak punya kedaulatan. Negara tidak punya tentara, punyanya cuma polisi. Gimana? Nah, lalu kemudian Amerika juga, Israel tetap tidak mau, inginnya dikuasai 100%. Mereka menyerang Gaza, habisi Gaza selama 2 tahun. Kalau mau saya bilang itu Masya Allah, penduduk Gaza itu mungkin bisa dikatakan kalau saya sekarang bisa berani mengatakan tidak ada penduduk muslim yang lebih sabar daripada penduduk Gaza. Pasti lah. 2 tahun loh mereka diserang. Dihabisi, rumah mereka habis-habis loh. Tidak punya rumah, tidak punya kerjaan. Makan apa mereka? Udah banyak yang mati. Tapi nggak ada kata menyerah loh mereka. Nggak ada satupun mereka ingin menyerah, udah. Dan meski dilakukan genosida, itu sudah darah tiap hari, orang mati tiap hari, nggak ada tanpa. Jadi kalau 1 hari tanpa ada kematian itu keajaiban mereka itu. 1 hari tanpa bom itu sudah Masya Allah. Itu mereka luar biasa. Tapi nggak ada kata menyerah. Mereka tidak ingin meninggalkan tanah mereka karena ingin mereka menjaga tanah itu muslim. Dan kemarin ketika genosida meningkat, apa yang terjadi? Israel dikecam dunia. Amerika dikecam dunia. Bingung Israel tuh. Mau teruskan genosida, mendapat kecaman, tapi Gaza tetap tidak menyerah. Apa yang mereka lakukan? Lalu kemudian Amerika membantu, buatlah Board of Peace itu. Dewan Perdamaian. Yang kalau kita lihat sebenarnya dewan perang sekarang itu. Dewan penjajahan. Kalau kita lebih. Apa tugasnya Board of Peace? Nanti melepaskan jalan penjajahan tadi. Yang kan mereka menawarkan si Board of Peace itu, si Amerika. Nanti akan dibuat res apa itu ya, perumahan-perumahan yang mewah segala macam gitu ya. Tapi dengan syarat, nggak ada perlawanan. Hamas dihilangkan, senjata dilucuti. Nah, memang itu dalam tanda kutip itu menjadi damai. Damai bagi penjajah itu ketika nggak ada perlawanan, itu baru damai. Kalau masih ada melawan itu nggak damai. Tetapi penjajahan justru terus berlangsung kalau nggak ada perlawanan. Mereka suruh menyerahkan senjata nggak mau, maka dirayu akan dibangun. Coba bayangkan. Ini kalau keimanan mereka tidak kuat, makan itu. Mereka sudah 2 tahun tidak punya rumah, ada tawaran jabatan rumah, enak, udah, tidak usah perang lagi. Luar biasa, mereka menolak. Cuman kalau yang melucuti Israel tidak akan mungkin bisa, karena dilawan Gaza. Yang melucuti Amerika juga akan dilawan. Nah yang aneh itu justru Indonesia gabung sama Amerika, tujuannya melucuti Hamas ini. Jadi Indonesia itu sebenarnya diperalat oleh Amerika. Terus mau-maunya diperalat itu loh. Ini kalau kita bayangkan kalau mereka sudah materialistik, orang Gaza ini. Seperti kita mungkin, jangankan kok mau dijajah, ditawari utang udah gelem ya. Kasih MBG aja udah langsung joget-joget ya kita. Masya Allah. Mereka mau coba. Habis itu sudah Gaza. Tapi begitu sudah selesai, senjata diberikan, nggak ada lagi perlawanan. Udah selesai. Mau membangun lagi perlawanan itu sudah tidak bisa. Gimana coba kalau senjata diserahkan? Tentara sudah tidak mau lagi perang. Hamas sudah mau berperang. Untuk membangun kekuatan sudah tidak bisa. Habis.
Ini sebenarnya yang kita lihat. Nah anehnya kadang-kadang nggak ngerti orang posisi mereka itu digunakan apa Indonesia itu. Mau memanfaatkan, mau mengalahkan perang. Nah, wong di sini aja banyak nggak beres, ya. Jangankan kamu ngurusi itu, MBG aja banyak keracunan. Apa yang berhasil coba? Semuanya gagal. Ya, ngurusi BUMN banyak bangkrut, ya. Pendidikan kacau balau, ya. Ngelawan Jokowi aja nggak selesai kok mau menghadapi Trump itu gimana logikanya? Ya kalau kita lihat. Baik, jadi saya ingin sampaikan sebenarnya ayat ini sudah sangat jelas. Memang ya nggak bisa kalau orang Indonesia sendirian, tetapi kalau umat Islam bersatu mengalahkan Israel, Yahudi itu dengan mudah sebenarnya. Oh sekarang aja nggak bersatu, Iran sendirian aja udah kewalahan itu. Baru Iran sendirian. Coba kalau kemudian yang semua bersatu coba ngebom Yahudi itu, habis sudah selesai. Inilah sebenarnya umat Islam rahasianya ketika Rasulullah juga merintahkan setelah bertakwa itu ada ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Lah perintah bertakwa itu perintah bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Pegang teguhlah tali Allah jami'an semuanya. Itu maksudnya itu bukan hanya satu-satu, tapi secara kolektif. Wala tafarraqu, dan jangan kamu pecah belah. Karena pecah belah itu membuat kamu menjadi lemah, menjadi mudah bagi musuh kalian untuk mengalahkan kalian. Wala tafarraqu, jangan kamu pecah belah. Ya ini sekarang coba, Iran harus nyerang misalnya Saudi. Kenapa? Bukan Saudinya Sunni, bukan. Karena Saudi punya pangkalan Amerika, menyelang. Mana itu? Bahrain, Oman, Qatar. Yang semua itu ada justru pangkalan Amerika. Jadi bayangkan orang Islam, kaum muslimin, penguasa muslim, mereka bukan bersatu dan sama muslim, malah justru berada di bawah ketiak Amerika. Di situ dibuat pangkalan-pangkalan perang. Untuk apa? Ya untuk mengokohkan dominasi Amerika lah. Itu kalau kita lihat. Dan kalau sudah Amerika ya jelas misinya itu kalau mereka perang itu seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillahi walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Orang-orang beriman itu berperang di jalan Allah, sementara orang kafir di jalan taghut. Jadi mestinya orang beriman itu bersatu dengan orang beriman berperang di jalan Allah. Lah kalau orang beriman lalu gabung kepada kafir, bukan posisi memimpin, menjadi tentara yang berada di bawah komando Amerika. Amerika itu yuqatiluna fi sabilit taghut. Taghut itu semua sesembahan selain Allah SWT itu taghut. Ya berarti akhirnya umat Islam berperang bukan di jalan Allah, justru di dalam jalan tauhid bersama orang kafir. Ya kalau bersama orang kafir, ya jelas yang diperangi akhirnya sesama muslim, yang ditumpahkan darahnya sama muslim. Ini sebenarnya. Nah jadi intinya saya ingin sampaikan pada akhir pengajian ini, ketika kita diperintahkan untuk bertakwa, sudah tunduk patuh dalam soal puasa, menghasilkan ketakwaan, semestinya ketundukan itu bukan hanya dalam puasa, tetapi dalam semuanya. Itulah sebenarnya kita diperintahkan Allah untuk taat kepada Allah secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum. Baik, mungkin sebelum diakhiri kalau ada yang mau disampaikan, dipersilakan. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
kalau tidak ada institusi yang namanya kebangkitan Islam yang dikenal dengan khilafah ala haji nubuwah. Kalau tanpa itu seperti tidak mungkin kita untuk memarahi orang-orang. Mungkin banyak umat-umat yang belum menyadari Islam itu harus bersatu. Mohon penjelasan dari Pak Ya, jadi memang sebagian syariat Islam itu tidak mungkin dijalankan secara pribadi. Sholat bisa kita sholat kapan saja, di mana saja. Puasa tinggal puasa saja, tidak makan ya. Demikian juga misalnya sedekah, berbuat jujur, amanah, birrul walidain, dan segalanya itu bisa dilakukan secara pribadi. Tapi ada kewajiban-kewajiban yang lain yang tidak mungkin dijalankan secara pribadi. Contoh misalnya tadi disebut perang, jihad, ya, al-qital atau al-jihad tadi, tidak mungkin setiap orang lawan setiap orang. Gimana caranya? Perang itu mesti ada tentaranya, ada komandonya, senjatanya. Sebab kalau yang diperangi siapa, tidak bisa, tidak mungkin kecuali ada pemimpin tadi. Yang nyerang itu yang disangka kita seperti bisa apa? Nggak jelas. Nanti kita disebut teroris juga. Ya, saya mau membantu Palestina. Gimana cara membantunya? Kita datang ke sana, naik pesawat baru, mau masuk saja sudah diperiksa, bawa apa? Jangan kan nggak bawa tembak, nggak korek api aja ditahan sudah. Nah kalau kesana nggak bawa apa-apa, terus apa? Perang kok nggak bawa apa-apa? Perang itu meskipun orang yang nggak datang, penting datang apa? Rudalnya itu yang penting ya. Iran nggak datang kemana-mana, ya rudal aja sih, selesai itu. Zaman sekarang nggak harus tentara yang datang, penting rudal, apalagi rudalnya hipersonik, insya Allah habis tuh. Nanti kira-kira, Nah tapi kan untuk membuat rudal siapa kalau tidak negara? Itu sampai ribuan rudal, kalau negara gimana coba? Harus negara. Gimana ceritanya? Ya siapa yang membayar, siapa pabriknya, siapa yang meletuskannya, siapa yang mengirimkannya. Harus ada komando semua itu. Mustahil perang tanpa negara itu tidak mungkin. Jadi makanya diantaranya maka kewajiban adanya jihad dalam Islam itu sebenarnya secara tidak langsung juga mewajibkan Islam itu punya negara. Tapi tidak mungkin jihad gimana coba tanpa negara? Nggak terbayang, gimana coba? Kita itu mau jihad apa? Mau punya pistol saja. Pistol tuh udah bisa ada laporan udah tangkap itu kepemilikan senjata api, betul enggak? Tapi kalau itu negara, ya bukannya pistol kecil tadi, sampai rudal pun kita harus punya, pesawat tempur harus punya. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khairi turhibuna adullahi turhibuna adullahi. Ya. Jadi disebutkan persiapkan untuk kamu dari segala kekuatan yang kamu bisa dan kekuatan dari kuda-kuda yang ditambatkan. Itu kalau negara yang mustahil punya tentara ada pangkat-pangkatnya. Itu kan sebenarnya supaya bisa dikomando. Tentara seperti mesin perang gitu loh. Ada yang berjalan, ada yang berkomando, ada yang merancang, ada yang segala macamnya. Itu mesti negara. Jadi maka mustahil Islam itu. Jadi kalau Islam dijauhkan dari negara atau dipisahkan dari negara, itu pasti tidak mungkin Islam dijalankan secara sempurna, itu tidak mungkin. Akhirnya Islam tinggal sholat, tinggal dikiran, ya. Nah kalau cuma sholat, dikir, ya ajar umat Islam, dengan sombong Trump habisi umat Islam, tidak selesai lah. Justru umat Islam itu menjadi ada seperti sekarang itu karena punya negara. Rasulullah saja itu punya negara di Madinah, bisa menghadapi kaum kafir musyrik ketika mereka menyerang kaum muslimin di Badar. Coba bayangkan kalau umat Islam dulu tidak punya negara di Madinah itu, coba bayangkan diserang orang kafir, selesai. Masing-masing kemudian masuk masjid, dikiran masing-masing, selesai lah. Tapi kan Rasulullah gagah berani, himpun pasukan, hadapi mereka di medan pertempuran. Begitu terjadilah perang Badar, terjadi perang Uhud. Itu kalau nggak negara masa bisa? Rasulullah SAW itu menghimpun pasukan, mengatur strategi. Jadi nggak bisa. Islam cuma sekarang tinggal dikirnya, sholatnya di masjid. Udah urusan negara serahkan pada orang yang nggak ngerti agama, rusak itu. Jadi sekarang kan aneh umat Islam itu.
kiainya, ulamanya malah justru minggir ke masjid-masjid, hanya beri nasihat, sementara urusan negara justru yang paling penting, yang bisa mengatur masyarakat, diserahkan kepada orang yang tidak ngerti. Tidak ngerti agama, ya tidak ngerti apa-apa. Hah? Coba bayangkan, orang tidak ngerti agama itu kan sumber kerusakan. Orang menjadi pemimpin negara, coba bayangkan, orang menjadi pemimpin negara itu harusnya dia memimpin dirinya itu bisa. Baru dia teruji bisa memimpin orang lain. Lah kalau dia memimpin dirinya saja nggak bisa, gimana coba? Orang memimpin dirinya bisa ya sholat, ya puasa, ya menahan diri dan nafsu dan segala macamnya. Dan itulah maka disinilah tadi disebutkan umat Islam itu ya perlunya daulah tadi, perlunya khilafah itu di situ. Kalau khilafah itu lebih dasar lagi dalam pengertian dia menyatukan umat Islam bersatu. Loh mana mungkin Indonesia umat Islam bisa bertemu banyak kelompok. Loh Indonesia itu loh, bukan hanya banyak kelompok, banyak agama, banyak kepercayaan. Yang komunis, yang ateis juga ada. Bisa bersatu dalam wilayah Indonesia, kepemimpinan negara Indonesia bisa. Apalagi umat Islam, cuman beda madhab, akidahnya sama, lebih mudah bersatu lagi. Jadi kita kadang-kadang dibodoh-bodohin juga, umat Islam nggak mungkin bersatu. Wong dengan Kristen, Hindu, Buddha, ateis saja bisa bersatu. Hah? Nah, bukti Indonesia ini semua agama, semua kepercayaan ada bisa bersatu. Masa sama Muslim nggak bisa bersatu? Bisa. Apalagi akidahnya sama, syariatnya sebagian besar sama, ada perbedaan. Tapi kan tidak boleh kemudian itu menjadi penghalang persatuan. Begitu. Jadi sehingga sebenarnya umat Islam itu punya namanya daulah khilafah yang sebenarnya bukan hanya menerapkan Islam, tapi juga menyatukan umat Islam. Kalau Rasulullah SAW menyebutkan umat Islam itu kal jasad, seperti tubuh. Tubuh yang satu. Tubuh yang satu gimana coba? Ya ada kaki, tangan, ada mata, hidung, perut, dada, jantung, ginjal. Tugasnya macam-macam. Tapi punya satu otak, satu akal yang menggerakkan semua tubuh itu harmoni. Enggak ada tangan meskipun tugasnya bisa menempeleng gitu. Lalu kemudian dia menempeleng kepalanya sendiri. Kalau ada kepala, kalau ada tangan menempeleng kepalanya sendiri, kowaplok sampai sakit, sampai mungkin aduh berhenti. Itu diragukan, jangan-jangan tangannya tetangga nempel. Kira-kira begitu. Lah umat Islam itu sekarang seperti itu. Gitu. Nah, baik gitu saya kira. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dua. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 183. Ya. Wahai orang-orang yang beriman di waktu puasa. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang berbuka puasa pada hari ini, ya, pada hari ini di bulan Ramadan tanpa udur dan tanpa sakit, tidak bisa ditebus dengan puasa seumur hidup. Yang saya tanyakan, apakah bisa dengan kafarat atau hadar? Iya. Ini. Yang kedua, yang lebih 190 tadi, Ali bin Abi Thalib mengatakan, kedzaliman akan terus ada, bukan banyaknya kejahatan, tapi diamnya orang-orang. Iya. Baik, yang pertama gini, hadis tersebut memang diperselisihkan, ada yang mengatakan dhaif. Tapi tidak apa-apa, maksudnya itu tetap harus diamalkan dalam pengertian itu menjadi dasar bagi setiap orang tidak makan pada saat bulan puasa. Dosanya seperti yang tadi disebutkan. Pertanyaannya gimana kalau sudah terlanjur? Nah, misalnya dulunya kurang sadar, terpengaruh teman, terpengaruh setan, akhirnya tetap nggak puasa. Nah, apa? Harus disahur? Pertanyaannya, ya harus dibayar, dikodok namanya. Sama itu sholat, kalau tidak sholat ya dikodok. Puasa kalau tidak puasa ya dikodok gitu. Dan dikodok
plus membayar fidyah. Fidyahnya satu sok itu sekitar 600 gram gandum ya, kalau beras kira-kira segitu. Jadi itu puasa plus dia harus bayar fidyah. Jadi karena dia bukan karena sakit, bukan karena apa, tapi karena kemalasan tadi. Nah, jadi itu kalau sudah terlanjur, kan kita kan punya sejarah macam-macam ya. Ada yang baru taat sekarang, sebelumnya karena gimana membayarnya? Dibayar. Dan membayarnya setiap, misalnya kalau misalnya 1 tahun ini ya, sekarang belum habis, lalu kemudian dibayar. Ramadan ke Ramadan berikutnya berarti sekali bayarnya. Tapi kalau kemudian meninggalkan 2 tahun berarti ditambah 2 tahun, berarti 2 kali. Kalau baru bayar. Jadi kalau misalnya meninggalkannya 5 tahun yang lalu, berarti hari yang ditinggalkan plus setiap tahun itu dihitung gitu. Itu kalau sudah terlanjur. Nah begitu Pak. Kemudian yang kedua tentang yang disebutkan tadi. Jadi al-haqqu bilal dhamin, itu yang sering terkenal itu yaglibul batil binidham. Jadi kebaikan atau kebenaran yang tidak terstruktur ya, tidak tersistematik, maka bisa dikalahkan dengan kezaliman yang tersistematik. Yaitu saya belum ngecek apakah betul begitu perkataannya, maksudnya kadang-kadang kita itu mendapatkan perkataan-perkataan yang itu masyhur, tapi kadang-kadang perlu dicek lagi benar tidak ucapan seperti itu. Tapi siapapun yang mengatakan itu ucapan yang benar. Ya memang kalau nggak teratur sebanyak apapun ya seperti umat Islam ini sekarang ini. Iya. Mungkin di Indonesia itu kalau misalnya dibuka ya, saya untuk memperjuangkan Palestina, misalnya gini, udah siapa tentara-tentara yang berangkat bela Palestina, misalnya difasilitasi. Saya kira banyak tentara kita yang mau datang untuk berperang di sana. Bahkan bukan tentara, dibuka relawan misalnya. Saya kira banyak yang mau. Karena ingat hadis Nabi, man mata walam yaghzu walam aw yuhaddis nafsahu bil ghazwi ma mata ala su'batin min nifaq. Nabi mengatakan man mata walam yaghzu, siapapun yang mati dan belum pernah perang. Ada yang sudah pernah perang? Walam yaghzu walam yuhaddis nafsahu bil ghazwi, atau dia tidak pernah meniatkan dirinya untuk berperang. Jadi maksudnya kalau ada kesempatan perang, kita akan perang. Itu harus ada niat. Walam yuhaddis nafsahu bil ghazwi, belum pernah perang atau dia tidak ada niatan sama sekali untuk berperang. Harus ada niatan. Kayak misalnya kita sholat duhur, begitu masuk itu harus punya niatan. Saya sholat jam 1, misalnya kan tidak bisa sholat pada jam itu, misalnya tidak ada hambatan. Harus ada niat. Kalau nggak ada niat, nanti mati dosa, sama itu. Tapi kalau sudah ada niat, saya kerjaan jam 1, ternyata 1:30 meninggal, berarti sudah gugur kewajibannya. Sama dengan perang juga begitu. Mata ala su'batin min nifaq, dia mati dalam cabang kemunafikan, begitu. Jadi saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya umat Islam itu kalau ada yang mengkoordinir, menyatukan, menghimpun kekuatannya, itu sangat besar dan sangat kuat. Apalagi jumlahnya sekarang sudah lebih dari 1 miliar di seluruh dunia. Wilayah juga membentang luas dari Maroko sampai Merauke. Coba, Masya Allah, luar biasa umat Islam itu. Tapi karena tidak ada yang himpun kekuatan umat Islam ini, tercerai-berai, masing-masing punya kepala negara sendiri-sendiri, dan masing-masing kepala negara itu punya tuan majikan yang berbeda. Yang satunya majikannya Amerika, satunya majikannya Inggris, satunya majikannya Cina, satunya lagi Rusia. Udah umat Islam akhirnya kemudian menjadi lemah seperti sekarang. Maka tidak ada pilihan lain kalau umat Islam ingin kuat, ingin mulia, harus bersatu. Dan bersatunya tidak bisa hanya perasaan, harus diwujudkan dalam bentuk persatuan negara. Itulah yang sampai Nabi mewanti-wanti umat Islam itu tidak boleh punya kepala negara lebih dari 1. Idza bu'i'a li khalifataini. Kalimatnya begitu coba. Faktul akhara minhuma. Jika dibaiat 2 orang khalifah.
Khalifah itu menerapkan Islam. Jika dibayar 2 orang khalifah nggak boleh. Faktul akhra minhuma, bunuh yang terakhir. Kenapa dibunuh yang terakhir? Karena berarti dia akan mecah belah umat Islam. Jadi di situ umat Islam itu nggak boleh punya kepala negara kecuali hanya satu saja. Dan itu disepakati oleh ulama dalam kitab Syarah Muslim Imam Nawawi. Jadi kalau kita sebagian menjadi pengikut mazhab Imam Syafi'i, dalam kitab Syarah Muslim Al-Minhaj itu disebutkan begini. Ya, ittafaqal ulama ala annahu la yajuzu an yuqada li khalifataini fi asrin wahidin ittasa darul Islam yamla. Para ulama sepakat bahwa tidak boleh diangkat 2 orang khalifah dalam satu masa. Sama saja wilayah Islam luas atau tidak. Jadi pernyataan ini menunjukkan kepada kita bahwa umat Islam jelas tidak boleh punya pemimpin lebih dari satu. Ya, mungkin selesai habis ini ya, karena waktu ini. Bagaimana orang yang ambeien berpuasa, dia kuat puasa. Jadi sebenarnya sakit yang dimaksud adalah sakit yang menghalangi dia untuk puasa. Sakit yang tidak menghalangi untuk berpuasa tetap wajib puasa. Candengannya sakit mata, sakit panu, pokoknya yang tidak membuat dia menghalangi puasa wajib puasa. Kecuali sakitnya jika dia berpuasa, sakitnya bertambah parah atau tidak membuat dia sembuh. Kalau seperti itu baru diperbolehkan. Kalau ambeien masih ini, dia kuat puasa, ya nggak boleh. Dan yang perlu diingat bahwa walaupun dia tidak puasa, boleh puasa orang sakit tadi, harus disahur pada saat dia sudah sembuh. Bukan berarti boleh puasa nggak disahur. Dan kadang-kadang nyaur puasa ini lebih berat. Karena apa? Nggak ada temannya. Jadi kadang-kadang kita mudah mengerjakan kalau ada temannya. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.